Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah baik. Semoga kita selalu diberi nikmat sehat, bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Oke, kita sejenak berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas boleh memimpin doanya, Nak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Berikan kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita coba tengok dulu di bawah mejanya. Masih ada sampah atau tidak? Oke, tidak ada. Berarti sudah siap untuk belajar. Kalau kita bersih itu mencerminkan kita itu sehat, jasmani dan rohaninya. Oke, sebelum kita paparkan materi, Ibu di sini akan mengabsen terlebih dahulu ya. Aisyah. Akbar Dwi Ramadan, Alinta Rusna, ya, Anita Nurul Aini, Delisa Nafaya Damaya, Fadila Cahya Anggraini, Hafid Nur Aziz, Vera Arista. Oh, Hafid tidak ada ya, izin sakit tadi ya. Vera Arista, Herlansa, Lesti Adi Taria Putri ya, Taria Putri hadir. M Zultan, M Ramdan, Nalia Diska, Nurul Alfila Wijaya, Putra Adi Pratama ada ya, Raffi Rinaldi ada, Ratih ada, Rizky ada, Siva Rifani ada, Sri Dwi Wulandari, Sarifah Afifah. Oke, yang tidak hadir cuman ya ada 2 orang tadi ya, Hafid itu. Semoga dia lekas sembuh. Oke, sebelum kita paparkan materi lagi selanjutnya, sebelumnya kita biar semangat itu ada ice breaking terlebih dahulu. Oke, Ibu mulai ya dari sekarang. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sekarang tepuk fokus. Tepuk fokus. Lihat, mendengar, mengingat, fokus. Ibu hari ini akan menyampaikan tujuan layanan kita mengenai motivasi belajar bagi pelajar. Tujuannya di sini adalah agar dapat memahami dan memiliki sikap positif untuk membangkitkan motivasi belajar hingga mampu menyelesaikan pelajaran dengan baik dan berprestasi. Itulah tujuan dari motivasi belajar hari ini ya. Dan Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama itu Ibu bagi kelompoknya Ulan. Yang kedua itu kelompok dari Siva. Kelompok yang ketiga itu dari Nalia. Dan keempat itu dari Anita. Oke.
Itu ya kelompok-kelompok kalian. Jadi kalian nanti kerjasama dengan baik sama kawannya. Dan sekarang Ibu mau paparkan pengertian materi motivasi belajar. Di sana Ibu baca ya. Jelas nggak anak-anak? Motivasi belajar adalah suatu pernyataan yang konflik di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsang. Motivasi belajar merupakan suatu keadaan yang terdapat pada diri seseorang individu di mana ada suatu dorongan untuk mencapai suatu guna mencapai tujuan. Itu yang pengertian dari motivasi belajar. Dan sekarang jenis-jenis motivasi belajar. Jenis-jenis motivasi belajar di situ siapa yang bisa bantu Ibu baca? Silakan kelompok. Oke. Siapa? Si belajar dari motif yang dipelajari artinya motif yang timbul karena dipelajari. Oke, berarti jenis-jenis motivasi itu timbul dari sejak lahir ya. Itu yang pertama, ada motif-motifnya. Kedua, motivasi menurut pengembangan dari Watt dan Marquis dalam Sardiman. Motif-motif atau kebutuhan organismenya. Misalnya kebutuhan minum, makan, bernapas, dan lain-lain sebagainya. Motif-motif darurat misalnya menyelamatkan diri, mendorong untuk balas dan sebagainya. Oke, lanjut ya. Itu ada 4 macam. Dan sekarang yang ketiga itu motif-motif jasmani dan rohani. Motif jasmani dan rohani itu dari jiwa kita. Kalau kita sehat, insya Allah belajarnya juga akan baik. Ya, benar. Dan keempat, motivasi dari itu apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Itu dari faktor dari luar dan dalam. Oke. Bentuk-bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah. Apa aja? Yang pertama tuh memberikan angka, seperti contohnya nilai. Kalau hasilnya kalian, biasanya kalau belajar itu akan menghasilkan nilai kan? Dan kedua, hadiah. Hadiah itu bentuk kenang-kenangan yang untuk dikasih ke siswanya itu sendiri. Dan ketiga, pujian. Pujian itu memberi satu contoh seperti tepuk tangan dan rangkulan, itu yang dinamakan pujian. Dan keempat, gerakan tubuh. Gerakan tubuh itu bisa dari kedipan mata, dengan salaman juga, itu dari gerakan tubuh. Dan terus memberikan tugas. Si guru memberikan tugas ke kalian dan kalian bisa menjawab apa yang sudah diberikan tugas sama guru tadi tersebut. Dan memberikan ulangan, sama, nggak jauh dari itu tadi. Sebelum mengasihkan tugas, nanti dapatnya nilai memberikan ulangan. Contohnya, ulangan itu ya sama aja soal ya. Ya, soal ya. Dan ketujuh, mengetahui hasilnya. Itu hasilnya sama dengan nilai hasilnya, itu nilai kalian nanti. Dan hukuman. Hukuman itu contohnya seperti apa anak-anak? Apabila siswa yang tidak mengerjakan soal atau yang diberikan guru akan kena hukuman. Tuh, itu bentuk-bentuk motivasi yang sering dilakukan di sekolah. Oke, faktor yang mempengaruhi belajar apa aja faktornya? Ada berapa? Ada 2 di sana, individu dan sosial. Kalau individu itu dari diri kalian sendiri. Kalau sosial dari lingkungan keluarga, itu ikut serta berarti. Dan faktor yang untuk mempengaruhi yang lainnya. Motivasi belajar itu ada 2. Faktor-faktor dari internal dan faktor dari eksternal. Faktor eksternal itu, internal itu dari mana? Dari diri kita sendiri, dari dalam.
Dan faktor eksternal itu dari luar, seperti keluarga, dan keluarga, udah keluarga, siapa lagi? Kerabat kalian, dan saudara, tetangga, itu mempengaruhi juga. Pergaulan, kalian harus bergaul dengan teman yang benar-benar sebaya dengan kalian. Jangan berteman kalau orang-orang yang tidak sekolah. Nanti motivasi kalian itu kurang. Soalnya kenapa? Mereka pasti bercerita tentang, kalau tidak sekolah lagi itu bercerita tentang pengalaman dan pengen tujuan yang belajar kerja. Dan kalian kalau berteman yang seperti itu, kalau nggak yang sekolah, berarti kamu orang nanti nggak ada motivasi untuk belajar lagi. Karena berteman dengan orang yang tidak sekolah tadi. Tuh, faktor dari eksternal tadi, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Lanjut ya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Di sini ada nih, siapa yang nggak ada cita-cita di sini? Ada nggak? Nggak ada ya? Alhamdulillah, berarti punya cita-cita semua kalian? Iya. Siapa cita-citanya yang mau jadi dokter? Tunjuk tangannya. Waduh, masih banyak yang nggak punya cita-cita di sini ya. Ya. Kenapa itu? Alasannya kenapa? Kalau cita-citanya belum tahu apa mau apa. Kenapa? Karena tadi kurangnya rasa ingin tahu. Motivasi kalian tuh belum semuanya sepenuhnya dimengerti. Kalau udah punya cita-cita, pasti ada kemauan. Itu cita-cita itu harus dibangun sendiri dari jiwa kalian sendiri. Gimana caranya, Bu? Seperti harus belajar yang baik. Harus apa lagi? Dapat nilai yang bagus. Dapat ranking juga. Nah, itu nanti kalau seandainya mau jadi dokter, yang diperbesarkan nilainya itu di pelajaran IPA dan matematika. Nah, harus harus dimampunya, sama kalian apa? Kalau seandainya mau jadi dokter, harus dipelajari kan? Harus mengerti tentang pelajaran yang harus kalian ambil nanti jurusan apa. Dan kedua, kemampuan siswa. Kemampuan siswa nih apa? Bisa memahami, membaca, menulis, kan gitu. Siapa yang di sini yang belum pintar membaca? Ayo. Udah semua kan pintar bacanya? Alhamdulillah, berarti sudah pintar semua. Berarti motivasi belajarnya nanti semangat untuk menggapai cita-cita. Oke, kemampuan siswa itu tadi memahami, bisa mengerti, bisa membaca, dan ketiganya kondisi siswa dan lingkungan. Itu harus apa? Harus saling membantu, jadinya kalau kondisi siswanya baik jasmani dan rohaninya, insya Allah belajarnya baik, bisa konsentrasi, apa yang kalian tidak mengerti jadi mengerti. Dan kalau dari lingkungan berarti sekitar kalian, tempat tinggal kalian, contohnya apa, saudara, orang tua kalian, itu berpengaruh sekali saat ini dalam motivasi belajar kalian. Oke, keempat, unsur dinamis dan pengajaran. Unsur dinamis itu seperti apa, Nana? Ada yang tahu? Dinamis berarti unsur dari diri kita. Kalau kitanya memang memotivasi untuk kita benar pengen baik ke depannya, dan pengajaran dari pihak gurunya mendukung, insya Allah semangat kalian itu semangat 45, pengen benar meraih cita-cita. Itu dari unsur dinamis dan pengajaran. Dan kelima, upaya guru dalam mengajar siswa. Nah, seperti contohnya guru di sini, Nak. Guru memberikan pelajaran sama kalian, kalian menerimanya. Dan ya, kalian juga senang hati menerima pelajaran dari guru itu, supaya memotivasi kalian supaya pintar meraih cita-cita itu. Oke, baiklah. Di sini ada yang mengerti? Paham nggak tentang apa yang udah Ibu paparkan di depan sini tentang materi motivasi belajar siswa? Oke, terima kasih. Sekarang kita balik ke materi lagi. Nah, ini ada kisah inspiratif si anak bodoh. Kita Zoom ya, kita bisa baca semua nanti ya. Kita bacakan.
Siapa yang bisa bantu Ibu baca? Oke, silakan Sifah. Bantu Ibu baca, kita baca sama-sama kisah si anak bodoh ini. Sifah, bisa nggak Sifah? Bisa, si anak bodoh. Iya. Sekolah setiap anak punya bakat, minat, dan kecerdasan yang berbeda. Ada yang cepat memahami sebuah pelajaran kerap disebut anak cerdas, dan ada yang agak lambat disebut anak otak rendah. Iya. Begitulah gambaran kita saat masih sekolah dulu, sering timbul perang batin pada anak-anak yang menerima rapor kebakaran karena kecenderungan yang sering terjadi. Anak akan dimarahi oleh orang tuanya dan akhirnya beban mental anak bertambah. Sejak saat itulah cap anak bodoh akan terus melekat pada dirinya. Kata-kata buruk itu terus akan mengikuti dirinya. Apakah buruk itu gambarnya sebenarnya pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh. Tuhan menganugerahkan kelebihan berpikir pada manusia dibanding makhluk lainnya. Dia sering sebuah pencapaian yang menunjukkan dari seorang yang muda. Oke. Dah, bisa ya dibaca, dipahami ya. Itu tadi gimana? Yang lainnya, kelompok yang lainnya udah dibacakan. Dari cerita si Ben, anak orang yang ibaratnya tuh yang tidak kecukupan, maksudnya kurang. Dia kalau sekolah itu karena kedua orang tuanya, ayahnya sudah meninggal, dia dibesarkan sama ibunya. Berdua, kakak Ben tadi sama Ben berdua. Jadi di sini kisah inspiratif di sini apa yang kalian bisa pahami? Ada yang bisa memahami tentang kisah ini tadi? Apa? Coba kelompok berapa yang mau jawab? Silakan. Oke, silakan. Oke, berarti motivasinya Ben itu besar ya. Jadi anak yang sukses, jadi anak ya itu berguna untuk kedua orang tuanya. Dia jadi dokter terkenal. Nah, jadi tadinya Ben itu pemalas, dia sekolahnya ya kayak enggak gitu. Nah, akhirnya motivasi dia setelah lulus sekolah lanjut, akhirnya menjadi seorang dokter. Tuh, ada lagi? Siapa yang mau memaparkan tadi? Dengan tentang anak si bodoh tadi? Oke. Oke, bagus itu. Benar ya. Kalau Ben tadi anak yang luar biasa. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, selanjutnya di sini Ibu udah maparkan materi. Ada yang mau bertanya tentang materi motivasi belajar yang kita pahami tadi? Siapa? Ayo. Siapa namanya, Nak? Anissa. Mau bertanya apa? Iya, di sini bagus sekali pertanyaannya. Buat motivasi kalian ya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi belajar? Yang pertama dari faktor individu. Kedua faktor sosial. Dari individu berarti dari jiwa kita sendiri dulu. Ada kemauan di hati kita, insya Allah minat kita, kemauan kita agar bisa mencapai nilai yang lebih tinggi agar meraih cita-cita. Itu motivasi faktornya. Kedua, dari sosial, lingkungan kalian. Orang tua, Ibu Sangka tadi bilang, dari orang tua, keluarga, adik, kakak itu semua mencangkup. Mereka support dengan kalian dalam pencapaian nilai dan hasil kalian di sekolah. Oke. Paham nggak? Benar nggak? Oke. Lanjut. Siapa yang mau bertanya lagi tentang materi kita hari ini? Siapa namanya, Nak? Anita. Mau tanya apa? Oh, jenis motivasi itu motivasi dari ekstrinsik dan faktor dari
Ek, apa? Intrinsik dan ekstrinsik. Dari faktor dari luar dan faktor dari dalam. Dorongan dari kalian supaya kalian bisa memotivasi kalian agar belajar itu lebih semangat dan giat lagi, mencapai hasil nilai yang lebih tinggi. Itu motivasinya, ciri-ciri apa aja. Oke, selanjutnya sudah paham semua tengah materi kita? Sudah. Lanjut kita ya sekarang ya. Ibu sekarang di sini akan membagikan LKPD, itu lembar kerja peserta didik. Jadi kalian setiap satu kelompok itu nanti mempresentasikan ke depan mewakili kelompok kalian. Kalian silahkan ini dibagikan dulu dengan kawan kalian. Siapa yang mau bisa bantu Ibu? Bagikan? Kan? Bantuin ya. Bagi satu-satu ya kawannya ya. Baik. Oke. Terima kasih. Sudah paham dengan ini? Buka dulu. Lembar kerja peserta didik. LKPD. Yang pertama itu kalian kan sudah tahu tuh. Permasalahannya kan ada soal ada 3 tuh. Kalian isi, diskusikan dengan kelompok kalian. Baru nanti Ibu kasih waktu untuk mempresentasi ke depan. Silakan dikerjakan dari sekarang. Isi aja di lembar itu. Isi. Semua ya. Setiap siswa silakan diisi. Silakan. Nah, betul. Ayo anak-anak, selesai? Belum? Ayo, sudah ya? Ayo, silakan. Sekarang ada yang mau presentasi ke depan, mewakili kelompoknya? Silakan, untuk kelompok berapa? 1, 2, 3, 4. Oh, kelompok 2, Sifah. Oke, maju ke depan. Silakan. Keadaan yang dapat pada diri seorang guru di mana ada suatu untuk melakukan suatu guna mencapai tujuan. Dibacakan soalnya, lalu dijawab. Kegiatan luar diskusikan bersama teman Anda bagaimana cara memotivasi diri dalam belajar. Jawab, keadaan yang dapat pada diri seorang guru di mana ada suatu untuk melakukan suatu guna mencapai tujuan. Ya, terus apa lagi? Cukup. Ya udah, silakan. Faktor internal maupun eksternal dan dapat berikan juga sering waktu sehingga dengan motivasi belajar keberhasilan cita-cita akan mudah tercapai. Tidak jelaskan apa motivasi Anda masuk sekolah ini. Apakah memiliki motivasi belajar yang tinggi akan membantu mencapai prestasi
motivasi kami masuk sekolah ini menjadi orang yang berguna sehingga kita kami menjadi orang yang sukses dan berhasil mencapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cepat satu kali lagi. Untuk kelompok 3, silahkan. Dorongan untuk menghargai tugas dalam menghadapi kesulitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus semua ya hasil presentasenya ke depan. Berarti kalian sudah memahami tentang motivasi belajar itu. Baiklah, di sini sebelum kita mau mengakhiri pelajaran kita, terlebih dahulu ini, apa namanya, pekerjaan LKPD-nya dikumpulkan. Dikumpul sama Ibu. Bagus semua ya hasil presentasenya ke depan. Berarti kalian sudah memahami tentang motivasi belajar itu. Baiklah, di sini sebelum kita mau mengakhiri pelajaran kita, PD-nya dikumpulkan. Dikumpul sama Ibu. Oke, dari pelajaran kita hari ini, bahwa motivasi belajar bagi pelajar itu sangatlah wajib, sangatlah baik. Karena tentang motivasi belajar bagi pelajar itu ada terbagi menjadi dua, yaitu dari motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Di sini disebutkan motivasi intrinsik adalah motif yang terjadi aktif atau berfungsi tidak perlu dirangsang lagi dari luar, yaitu dari dalam diri kita. Dan motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan dari luar, itu dari lingkungan kita. Oke, Aswad? Baiklah, itulah hasil pelajaran kita hari ini. Karena apa? Setiap individu atau peserta didik wajib untuk memahami ciri-ciri belajar seperti apa, motivasi belajar kalian supaya kedepannya lebih baik lagi, supaya kalian semua bisa mencapai cita-cita yang kalian inginkan dan juga membahagiakan kedua orang tua kalian ya. Untuk kedepannya nanti minggu depan kita lanjutkan lagi ya pokok pembahasan yang lebih ini lagi, bagus lagi ya, oke? Baiklah anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh silakan memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.